Kekuasaan itu bahasa Arabnya sultoh, kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan itu disebut dengan sultan. Maka disebutlah istilah kesultanan. Artinya kekuasaan. Di Sumatera Utara ini ada beberapa kekuasaan yang besar. Kalau kita urutkan Medan di tengah, maka di atas ada kekuasaan yang besar, Kesultanan Langkat. Lalu kemudian kita sekarang berada di Kesultanan Delhi. Di bawah kita ada satu lagi Kesultanan Serdang, yang sekarang disatukan menjadi Kabupaten Delhi Serdang. Kemudian di bawah Serdang ini ada satu kekuasaan, tapi dia tidak kesultanan, tapi dia punya otonomi khusus yang dipimpin oleh 4 datuk. Salah satunya itu adalah Datuk Lima Laras. Itulah dia Batubara. Kemudian di bawah Batubara itu ada satu lagi Kesultanan Asahan. Tapi kemudian terjadi sebuah yang bernama revolusi sosial. Sebetulnya istilah itu tidak tepat. Yang paling tepat itu adalah tragedi sosial. Pada bulan Maret tahun 1946, yang punya kekuasaan ini dihabisi. Sultan Asahan, Tengku Saibun dihabisi di Pematang Siantar. Lalu kemudian beribu maaf, putri Sultan Langkat itu diperkosa, dan salah satu pujangga Melayu bernama Amir Hamzah, Tengku Amir Hamzah, juga menjadi syahid. Dan di Tanjung Balai Asahan, tepat di depan Masjid Raya itu kuburan-kuburan massal rakyat yang digambarkan sebagai buruh, miskin, susah, diprovokasi, dihasut, lalu akhirnya membunuh sultan. Sebetulnya yang ditembak di balik dari kematian para sultan itu adalah, kalau sudah sultan mati, maka sesungguhnya jatuhlah mufti. Karena sultan ini orang-orang yang faham secara politik kenegaraan tapi lemah dalam bidang agama, maka diangkatlah mufti. Mufti kerajaan Delhi yang terkenal adalah Syekh Hasan Maksum. Kemudian ketika Syekh Hasan Maksum sedang memberikan pengajian di Masjid Raya Al-Masun, Medan, datanglah seorang bertanya kepada dia, "Tuan Syekh Hasan Maksum, ya, nanti kalau Tuan Syekh meninggal dunia, siapalah agaknya pengganti Tuan nanti?" Kebetulan waktu itu di pintu masuk ada seorang anak muda mau masuk ke Masjid Raya Al-Masun. Ditunjuklah oleh Syekh Hasan Maksum, "Nanti kalau aku mati, itulah penerusku." Yang ditunjuknya itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, salah satu dari tokoh pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah. Maka dengan bertumbangannya sultan-sultan penguasa itu, maka berakhirlah mufti. Maka Syekh Hasan Maksum mufti kerajaan Delhi habis. Sekarang kita tak mengenal mana mufti. Suatu ketika saya masuk ke kampus, ada tulisan di papan pengumuman siapa yang sanggup menulis tentang bagaimana hidup toleransi antar umat beragama, multi etnis, multi suku, multi agama, bisa hidup dalam satu negara. Undangan dari mufti Rusia. Ternyata Rusia punya mufti. Begitu juga Thailand, walaupun mereka tidak negara Islam dan mayoritas muslimnya hanya ada di Patani, Thailand punya mufti, tapi Republik Indonesia tidak punya mufti. Maka kalau ditanya orang, mana mufti kita? Tak ada. Tapi kita bangga. Mengapa? Ada satu payung besar. 1912 Muhammadiyah, 1926 Nahdlatul Ulama, 30 November 1930 Al-Jam'iyatul Wasliyah. Teruslah bertumbuhan Matla'ul Anwar sampai kepada yang terakhir Wahdah Islamiyah. Tapi kesemuanya ini berada di bawah satu payung besar bernama Majelis Ulama Indonesia. Saya ajak mutar-mutar sebentar. Goalnya adalah MUI. Jadi dengan tumbangnya sultan-sultan pelindung agama, kenapa Ustadz sebut betul sultan ini? Karena kalau saya mau ceramah ke Selangor, mau ceramah ke Terengganu, itu mesti ada tauliyah. Tauliyah, surat izin untuk berceramah. Ketika saya mau ceramah ke Bandar Seri Begawan, maka ada tauliyah. Sultan
menitahkan tauliyah kepada mufti, muftilah mencek and recheck siapa yang mau ceramah. Kalau tidak, maka saya tadi, kenapa Ustadz berani membuka masker nih? Saya tengok ketua MUI buka, maka saya buka. Kalau tidak, saya tak berani. Jadi sebetulnya kalau semua mengikut apa yang digariskan majelis ulama, semangat, selamat insya Allah. Jadi sekarang ini orang tidak ikut lagi. Siapa saja yang mau ceramah ke kota Medan seenaknya saja, asal pakai baju koko, topi putih, janggut panjang, bercakap sesuka hati dia. Oleh sebab itu maka ini ada aturan-aturannya. Bagaimana dia berdakwah di depan orang ramai. Beda antara pengajian tertutup di masjid dengan tablik akbar di tanah lapang, di stadion. Beda antara khutbah Jumat. Saya pernah hadir khutbah Jumat, judulnya tak jelas, tapi yang jelas di awal itu dia katakan khutbah Jumat hari ini membahas tentang Allah di langit. Itu bukan kajian umum, itu bukan mesti dibuka di khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu adalah bagaimana orang bercerita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih punya payung besar bernama Majelis Ulama Indonesia yang baru saja berulang tahun. Saya ucapkan tahniah. Majelis Ulama Indonesia adalah orang tua kita. Majelis Ulama Indonesia adalah pelindung kita. Majelis Ulama Indonesia adalah payung terakhir kita. Setelah tumbangnya sultan, tumbangnya mufti, tak lagi ada ahli fatwa, maka kita bersyukur pada Allah ada Majelis Ulama Indonesia. Memang betul masih ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Perti Tarbiyah Islamiyah, ada Nahdlatul Watan. Tapi ini maaf, orang merasa ini kiai kami, ini ustadz kami, bukan golongan kami, ini kelompok kami. Kan itu asal muasal dulu begitu tajamnya konflik antara kaum tua dengan kaum muda, antara istilah bid'ah, tabdi', tafsik, bahkan sampai kepada takfir. Maka datanglah orang-orang tua di Sumatera Utara ini meminta pendapat kepada Syekh M. Yunus. Apalah agaknya yang cocok untuk mempersatukan antara benturan yang begitu tajam antara kelompok-kelompok ini. Sedangkan kita baru saja merdeka, belum lagi merdeka, menghadapi Belanda, menghadapi Jepang. Maka kata Syekh M. Yunus, yang cocok kita kasihlah yang bisa menghubungkan manusia dengan Allah, menghubungkan manusia dengan manusia. Kita kasihlah namanya Al-Jam'iyah, persatuan, Al-Wasliyah, yang menyatukan. Maka ada yang menyatukan, tapi ada yang lebih menyatukan lagi antar golongan, antar kelompok. Maka itulah dia Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia tetap mempersatukan dimanapun kita berada. Konflik-konflik besar yang terjadi diperkecil, yang kecil dihilangkan. Hari ini Pertamina bersanding dengan Majelis Ulama Indonesia. Inilah yang tergabung dalam satu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanahnya Pertamina, wa fil akhirati hasanahnya Majelis Ulama. Jadi Pertamina ini kalau berjalan sendiri belum dapat jaminan fil akhirati hasanah. Begitu pula program-program Majelis Ulama Indonesia insya Allah terwujud fid dunya hasanah kalau kita bisa bersama bergandeng tangan. Hasil alam, hasil bumi dikuasai oleh negara. Dan itu semuanya untuk kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Itu tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hasil alam, hasil bumi dikuasai oleh negara. Apa namanya? Pertamina. Dan tanggung jawabnya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pertanyaan yang paling besar nanti kalau ada lagi anak yatim, fakir miskin, orang susah, duafa, itu paling besar pertanyaannya ke Pertamina. Tapi insya Allah dapat syafaat dari Majelis Ulama, tak terlalu lama hisapnya insya Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Oleh sebab itu di hadapan saya para ustadz kita, ustadz-ustadz kita, tapi tidak bisa berijtihad ini sekarang ijtihad fardi tunggal sendiri. Tapi mesti ada bekerja sama. Ada Ustadz Zulfikar Hajar, ada pula abang kami Dr. Amar Adli. Saya hadir waktu sidang munaqasyah beliau di Maroko. Waktu itu seingat saya judulnya Al-Qadaya Al-Usuliyah Indal Qadhi Abdul Jabbar. Al-Qadhi Abdul Jabbar ahli usul fikih dari kalangan mazhab Mu'tazilah.
bukan pula ahlu sunnah wal jamaah, tapi ijtihad-ijtihadnya dalam masalah usul fikih ini luar biasa. Disitulah saya melihat bagaimana sidang Dr. Amar Adli. Tapi kita sekarang tidak hanya terkait tentang masalah fikih, usul fikih, qawaidul fikih, nahwu, sharaf, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, tapi kita juga terkait bagaimana ustadz-ustadz ini bisa tahu lipstik ini berapa kandungan lemak babinya. Bagaimana bisa ustadz-ustadz ini tahu bahwa minuman ini layak atau tidak layak, khamarnya itu berapa. Memang betul mereka tahu ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Kalau memabukkan sebanyaknya maka sikitnya pun haram. Tapi yang mengetahui itu secara detail, maka kita mengenal sekarang ada nama istilah ijtihadnya, itu ijtihad bersama-sama, ijtihad kolektif. Itulah yang ada di majelis ulama yang kita kenal, kerjasama BP POM, Balai Pengawas Obat dan Makanan dengan Majelis Ulama Indonesia, karena mereka saling melengkapi. Ini hebat dalam masalah kaedah-kaedah usul fikihnya, ini pula hebat dalam masalah ilmu sains teknologinya, terkait dengan medisnya, terkait dengan perobatan dan lain sebagainya. Selama saya berceramah rasanya seumur-umur baru inilah berceramah sambil megang tasbih. Jadi kalau ada nanti orang komen, takut betul Ustaz sama COVID nih sampai bertasbih. Enggak, ini hadiah dari Pak Dokter tadi. Nah, oleh sebab itu bertasbih terus, tak berhenti tasbih ini, tak putus. Begitu gue cincin, kenapa dua ini? Ini satu. Kata Nabi, kamu berkasih sayang, maukah kamu kutunjukkan kalau berkasih sayang? Tahadu, berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Sehingga kalau begitu ditengok nanti teringat kita Pak Dokter bertasbih, ingat Allah, ingat Pak Dokter, didoakan pula dia. Nah, begitu kalau kita membagi hadiah, kasihlah hadiah yang mengingatkan orang pada Allah. Ini dikasih handphone, habislah chatting, browsing saja. Tapi insya Allah kalau dipakai untuk streaming, untuk pengajian, itu pun juga akan mengalirkan pahala kebaikan-kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka semua yang mengikuti program streaming pagi menjelang siang ini, itu juga bernilai ibadah. Jangan hiraukan 3 giga paket itu juga paket menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, diambilnya ilmu dalam perjalanan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Program yang saya dengar dari Pak Himawan tadi, program tentang santunan anak yatim. Orang yang mendustakan agama bukan pecandu narkoba, orang yang mendustakan agama bukan orang yang sakau mabuk. Siapa itu pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oleh sebab itu hari ini Pertamina mau menunjukkan mereka bukan pendusta agama. Inilah kami orang-orang yang tidak mendustakan agama, kami beragama, kami taat beragama, maka kami santuni anak yatim. Tapi perlu juga kita perhatikan, kalau sudah mau menyambut bulan suci Ramadan, sampai penuh skandul anak yatim itu. Makan pagi, makan duha, makan siang, makan sore, makan malam. Tapi begitu selesai putus undangan. Seolah-olah perut anak yatim itu makannya mau menjelang puasa saja. Alhamdulillah ini tidak menyambut Ramadan, tapi ini program berkelanjutan. Kami berharap mudah-mudahan Pertamina memberikan program berkelanjutan, tak putus, unlimited edition untuk anak-anak yatim kita insyaAllah. Abdul Somad ini hanya pandai berceramah saja nih, tidak. Alhamdulillah saya juga punya program untuk anak yatim, fakir miskin dan du'afa. Dulu waktu almarhumah emak saya masih hidup, itu beras itu dikumpulkannya sekarung 2 karung, segoni 2 goni, dibagikan ke fakir miskin. Sesudah meninggal saya buatkan yayasan, namanya Yayasan Hajah Rohana Berbagi, nama emak saya. Maka setiap bulan kami serahkan 200 paket sembako mengantar ke fakir miskin dan du'afa. Duitnya dari mana? Memangnya Ustaz banyak perusahaan? Tak ada perusahaan. Duitnya murni dari dakwah, dari yang jelas sejak setahun ini itu murni dari channel YouTube. Jadi semua channel YouTube yang ceramah itu tak saya ambil duitnya. Semuanya kami transferkan ke yayasan, belikan ke beras setiap bulan. Nah, jadi yang menonton itu secara tak langsung dia sudah menyumbang. Ustadz Abdul Somad channel, Ustadz Abdul Somad channel YouTube. Jangan lupa subscribe, like and share.
Nah, jadi kita berdakwahnya begitu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita meminta, kalau kita mengemis, walaupun bukan untuk kita diremehkan orang, direndahkan orang. Tapi kalau dengan cara channel itu meminta dalam tanda kutip dengan program, ada niat-niat dan sampai kepada mereka. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang kepada dirimu sendiri. Maka program-program Pertamina ini perlu diikuti oleh BUMN yang lain, perusahaan swasta. Lihat bagaimana menyambut tahun baru hijrah. Ini tak ada putusnya sebetulnya. Muharram, nanti habis Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi. Habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab sudah mulai. Sya'ban menyambut Ramadan, Syawal, kemudian Syawal halal bihalal, setelah itu Zulqa'dah, Zulhijjah menyambut haji. Maka sesungguhnya setiap bulan itu ada saja momen-momen besar. Allah Ta'ala buatkan kita ini musafir, perjalanan panjang, tapi ada stasiun-stasiun yang kita lewati. Sama seperti kami dari Pekanbaru, saya dari Pekanbaru naik jalan darat, sengaja tidak naik pesawat, karena kalau naik pesawat nanti rapid test, dikatakan pula positif, akhirnya kena simpan 14 hari. Tapi insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Lalu kemudian kami berhenti sejenak dalam perjalanan. Di sana ada toilet, buang air besar, buang air kecil, mohon maaf. Lalu kemudian pula kamar mandi bersih, sholat. Apa nama tempat berhenti itu? Pertamina. Berapa banyak orang bercerita ke saya, Ustaz Abdul Somad, betapa kita sebagai orang Islam ini malu, yang mengajarkan at-tahuru syatrul iman, kebersihan, kesucian setengah dari iman. Tapi kalau mau masuk ke kamar mandi, kalau kamar mandi saudara-saudara kita yang sebelah itu sampai bertanya kita ke security, Pak security, di mana toiletnya? Tapi kalau kamar mandi tempat kita, tak perlu kita tanya, tarik aja napas panjang, tahu kita di mana tempatnya. Ini langsung orang ini cerita ke saya, kalaulah bukan, umurnya 83 tahun, dia bercerita tentang umurnya panjang, berjumpa dengan saya sebulan yang lalu. Ustaz Abdul Somad, dalam perjalanan saya, perjalanan panjang ke sana kemari, hilir mudik, susah mau mencari tempat sholat dulu. Sekarang alhamdulillah kalau kita berjalan panjang, ada tempat wudhu, ada tempat sholat bersih, itu berkat ada Pertamina. Nah, jadi ini nampaknya memang mereka berdagang, berjualan, bisnis, tapi di situ ada. Di samping itu Pertamina juga mengajarkan bagaimana perempuan bisa hidup berawal dari nol. Nah, itu di Pertamina. Nah, Pak dari nol ya Pak, gitu dia. makanya ada anak-anak lajang anak bertanya ke saya, Ustadz saya ini mau menikah, cemana perempuan yang ideal? Kau carilah di Pertamina yang siap hidup dari nol, saya bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di samping dia ada bisnis usaha, mencari kehidupan dunia, tapi orientasi akhirnya adalah akhirat oriented. Tujuan akhirnya bagaimana menebarkan kebersihan, kesucian. Maka Allah Ta'ala buatkan stasiun-stasiun untuk berhenti. Maka ada namanya stasiun mingguan, hari Jumat. Ada stasiun bulanan, Ayamul Bait, 13, 14, 15. Lalu kemudian dalam setahun itu ada pula 4 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya ada 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan sekarang kita sedang berada di 4 bulan itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian ada yang terpisah 1 bulan, ma baina Jumada wa Sya'ban, dan dia terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itulah dia bulan Rajab. Sesungguhnya Allah Ta'ala mau buat satu stasiun yang jauh, terpisah antara 3 bulan. Lalu kemudian ada pula stasiun 1 tahun, itulah yang disebut malamnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lalu kemudian ada pula stasiun siangnya, itulah yang disebut yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Kalau malam yang paling mulia Lailatul Qadar, tapi kalau siang yang paling mulia adalah hari Arafah. Jadi sesungguhnya semua itu dibuatkan Allah stasiun-stasiun supaya kita melewati itu, mensucikan diri kita. Al-jumu'atu ilal jumu'ati, satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Al-umratu ilal umrati, satu umrah ke umrah berikutnya.
kafaratul lima bainahuma, menjadi penebus dosa. Sebetulnya Allah ingin mengajarkan kita ada kontinuitas amal berkesinambungan. Jadi ada amal santunan anak yatim dari Pertamina dalam rangka momen menyambut Muharram, nanti dilanjutkan lagi momen Maulid Nabi, dilanjutkan lagi momen, maka berkesinambunganlah pahala itu. Mungkin ada yang atas nama perusahaan, tapi person-personnya itu juga perlu. Saya sebetulnya hubungan dengan Pertamina ini sudah lama. Saya punya jadwal rutin sebulan sekali di Pertamina Dumai. Dulu sebelum viral. Pertamina Dumai. Lalu kemudian di sana ada namanya Badan Amil Zakat Basnas Pertamina. Jadi mereka ini Basma. Pak Topik nama ketuanya di Dumai itu dulu. Nah, itulah Basma. Jadi kemudian mereka ini punya program luar biasa. Ustadz Somad, itu ada pulau terluar namanya. Pulau terluar itu maksudnya pulau paling terujung berdekatan dengan negara tetangga. Di sana banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang tak resmi. Narkoba disangkutkan dengan batu ke bawah, ditarik pakai sampan kecil. Nanti akan ditarik pakai kayu, ditarik. Ini Ustadz perlu ceramah ke sana luar biasa. Siapa yang bawa saya? Basma membawa. Maka dikumpulkanlah imam-imam masjid, khotib-khotib, guru mengaji sebanyak 100 orang, diberikan penyuluhan bagaimana jadi imam yang baik, bagaimana makharijul hurufnya, bagaimana dia tahu rukun syarat wajib sunat, bagaimana toharahnya, bagaimana penyelenggaraan jenazah. Itu disponsori oleh Basma, Badal Amil Zakat Pertamina, di pulau di seberang Dumai, Pulau Rupat namanya. Pulau Rupat ini dibagi, ada yang di utara, ada yang di selatan. Pernah kami laksanakan itu, bekerja sama dengan Pertamina. Oleh sebab itu Pertamina secara finansial kemampuan diberikan Allah, titipan Allah. Kalau ini dipakai untuk program-program mengentaskan kebodohan agama, maka kita sudah melaksanakan hadis Nabi. Kata Nabi, siapa orang yang paling baik? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah ingin membuat orang itu baik, didalamkannya ilmu agamanya. Orang yang dalam ilmu agama bukan berarti dia berceramah ke sana kemari menjadi ustadz, profesor, doktor, bukan. Orang yang dalam ilmu agama adalah kepedulian kepada agama. Maka Pertamina, mumpung masih ada kekuasaan, mumpung tanda tangan itu masih laku, pakailah. Karena di beberapa tempat banyak juga orang selesai ceramah bukan main semangatnya datang ke saya, Ustadz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Saya tanya, Bapak aktif di mana? Baru bulan kemarin pensiun. Banyak-banyak zikir husnul khatimah aja lah Pak. Ketika masih ada yang bisa kita lakukan, maka pakailah itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya katakan bahwa menolong agama Allah dengan tanda tangan, dengan kekuasaan, dengan jabatan, bukan saya menyuruh untuk curang, bukan saya menyuruh untuk menjadi orang rasis anti kebinekaan, bukan. Pahami dengan baik. Karena Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat menjadi semesta alam. Saudara-saudara kita yang berkeyakinan berakidah agama lain juga mendapat rahmat. Karena Islam itu tidak mengharamkan membagi kurban kepada orang non muslim. Bayangkan itu, ibadah kurban. Pernah ditanya ulama besar Al-Azhar namanya Syekh Atiyah Saqar. Syekh, ya, apa hukumnya kalau membagi kurban kepada non muslim? Dijawab Syekh Atiyah Saqar dengan hadis Nabi ketika datang Asma menemui Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Mak saya datang, dia tak Islam, dia sangat rindu kepada saya. Naik onta dia 8 hari 8 malam dari kota Makkah ke kota Madinah untuk menjumpai saya. Tapi saya takut jumpa sama dia karena saya beda agama. Afa asiluha, boleh ku sambung silaturahim dengan emakku ini? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim. Afa'utiha, boleh ku kasih dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, beri dia hadiah. Maka memberi hadiah, menyambung silaturahim, tak putus karena berbeda agama. Jadi kalau ada orang melekatkan stigma, itu Abdul Somad itu radikal, Abdul Somad itu anti kebinekaan, Abdul Somad ini orang saya yakin percaya ini orang tak punya paket 4 giga untuk mendengar ceramah saya secara utuh. Dia hobi yang mendengar yang potong-potong 1 menit saja. Oleh sebab itu maka saya yakin dan percaya isu-isu itu tak ada di Pertamina, karena Pertamina ini orangnya cerdas-cerdas dan berduit.
Yang jadi masalah kita ini dua, ada orang cerdas tak berduit, ini jadi penjahat intelektual. Ada satu lagi, orang yang tak berduit tapi cerdas, ini pun jahatnya luar biasa. Yang paling bahaya lagi, sudahlah bodoh tak berduit pula. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka ini Pertamina supportnya kepada agama Islam, bil khusus masalah santunan anak yatim, program zakat. Tentang masalah zakat, kalaulah bisa dibuat seperti yang ikut program ini yang pernah berjalan dengan sama saya di Pertamina, Basma aktif. Itu Basma itu dulu mengundang, dia tidak ibu kota provinsi, dia bukan di Pekanbaru, jauh dari Pekanbaru, tapi bisa mengundang ustadz-ustadz dari Jakarta, Ustadz Arifin Ilham, mereka datangkan ke Dumai. Ustadz Abdullah Gimnastiar datang ke Dumai, macam-macam bisa. Kenapa? Ada keaktifan, ada gerakan yang luar biasa. Sebetulnya masyarakat ini kan masalah trust, kepercayaan. Orang kalau sudah percaya, jangankan duitnya, hatinya dia berikan. Kalau kalau sudah percaya, jangankan gajinya, jangankan zakat yang memang wajib, apapun dia berikan. Oleh sebab itu maka mesti ada penggerak-penggerak di Pertamina ini, menggerakkan dakwah, menggerakkan zakat, menggerakkan wakaf, karena di sana ada kesempatan yang luar biasa. Dititipkan Allah rezeki yang melimpah ruah, kalau tak dipakai, irtanim khamsan qabla khamsin, gunakan kesempatan ini, waghinaka qabla faqrika, kekayaanmu, hartamu, gajimu sebelum kemiskinan datang. Kalaulah masih berpikir untuk rumah besar, mobil mewah, tak ada selesainya. Nantilah saya berzakat, berinfak, bersedekah untuk program Badan Amil Zakat Pertamina ini. Nantilah kalau anak udah besar-besar, rupanya makin besar anak, makin besar kebutuhan. Dulu kebutuhan waktu kecil cuman main-mainan, sekarang dia sudah mau handphone, handphonenya handphone mahal pula, model menghidupkannya bersin aja hidup. Nantilah kalau anaknya sudah menikah mungkin baru bisa saya berinfak, bersedekah. Semakin anak menikah semakin besar kebutuhan, karena setelah dia menikah bercucu. Berapa banyak ibu-ibu yang dulu tak pengajian karena menunggu anak nikah, setelah anak nikah dia tak pengajian. Ibu anu kenapa tak ikut ngaji? Menjaga cucu Pak Ustaz. Cucu pula dijaga. Jadi kalau tidak kita sempat-sempatkan beramal ini, maka tidak akan pernah sempat beramal. Kalau tidak kita manfaatkan kesempatan ini, kata Nabi SAW, "Lau kana li bani Adam wadiyan min zahab." Seandainya anak Adam itu punya satu lembah dari emas, latamanna ayakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbah tanah, barulah dia berkata, "Enough, cukup ya Allah." Tapi saat itu penyesalan tak lagi berguna. Orang-orang mati itu kalau dia sudah mati ditanya Allah, "Hai orang mati, apa mau kau kalau kuhidupkan lagi walaupun sejenak?" Apa kata mereka? "Laula akhartani ila ajalin qarib." Kau hidupkan aku sekejap saja ya Allah. Kalau kuhidupkan kau sekejap mau apa? Fa as-saddaqah, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku ingin jadi orang yang soleh. Tapi saya paham, bapak-bapak di Pertamina ini kan sudah cukup ribet, jelimet, sulit, susah untuk mengurus minyak-minyak ini. Saya kadang menengok ngisi minyaknya itu pernah sampai salah isi. Sebetulnya premium, saya isi solar, ada pula namanya biosolar, ada pula Dexlite, ada macam-macam. Saya paham. Oleh sebab itu bapak-bapak di Pertamina tidak punya sumber daya manusia yang mengerti agama secara utuh dan total. Oleh sebab itu serahkan kepada orang yang paham. Kemana diserahkan? Mungkin ada sebagian bapak-bapak di Pertamina yang risau dengan keadaan sholat berjamaah di masjid-masjid, imamnya, khotibnya. Saya sebetulnya udah lama mau ke masjid Pak Ustadz, tapi inilah mendengar Pak Imam nih baca, tak ada huruf zalnya, jim aja semua, ijazah Nasrullah. Buatkan pelatihan imam-imam berkala, 1 bulan 100 orang, imam-imam kecamatan dulu, baru nanti meningkat ke bawah imam-imam kelurahan, serahkan ke Majelis Ulama Indonesia, di briefing, buat namanya bengkel imam. Kalau mobil rusak, masukkan ke bengkel. Tapi kenapa kalau imam rusak tak pernah dibetulkan? Akhirnya ibadah kita rusak. Maka buatkan bengkel imam, Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Pertamina. Begitu juga dengan khutbah. Aku Pak Ustadz kalau khutbah Jumat ini mau tidur aja bawaannya. Kenapa? Menengok khotib baca Quran. Barakallahu li wa lakum fil Quran.
Maka dibuatkan bengkel khotib, diperbaiki. Ada orang yang ke masjid seminggu cuma sekali, hari Jumat tular. Tempat lain tak ada. Dan dia tak pernah ikut pengajian. Satu-satunya yang masuk ke telinga dia cuma khutbah Jumat. Di saat khutbah itu pula lah dia tak mendengarkan khutbah. Bayangkan itu. Betapa kecewanya tak masuknya kajian ke telinga umat manusia. Oleh sebab itu maka kalau ini diperbaiki secara seksama, yang punya kurikulum, yang punya bahan Majelis Ulama Indonesia, tapi kemudian mensupport programnya, maka kerjasama ke depan ini amat sangat baik. Itulah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu, saling tolong menolong untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, mengokohkan, menguatkan kamu pada saat kaki tak bisa tegak berdiri, karena pada saat itu kita menghadap Allah dengan rasa malu, tapi ada yang bisa lantang tegak. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Rajulani, ada 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bersatu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kenal kau dengan Ustadz Fulan? Kenal. Di mana kau kenal? Di Majelis Ulama Indonesia. Acara apa? Bersama kerjasama MUI dengan Pertamina. Itulah yang kekal abadi sampai ke surga Jannatul Firdaus. Kenal kau dengan Pak Fulan? Kenal. Kapan kau kenal? Dulu waktu kami masih mabuk-mabuk sakau-sakau dulu. Na'udzubillah. Dia akan menjadi kenangan sepanjang zaman. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang dapat naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Amfaqat yaminuh, bersedekah tangan kanannya, la ta'alifu shimaluh, tak tahu tangan kirinya, karena dia memberikannya karena Allah. Ini tidak dipahami secara letterlik, tidak dipahami secara lafzi, bahwa tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Kalaulah seandainya orang tak tahu, mengapa ada hadis tentang sedekah Abu Dihdah di depan Masjid Nabawiku, sumur beserta isinya? Seandainya tak boleh nama disebut, mengapa ada hadis cerita tentang Abu Talhah? Abu Talhah memberikan tanah di depan Masjid Nabawi, Abu Dihdah memberikan tanah 600 batang kebun kurma. Kenapa ada disebut? Kenapa ada disebut wakaf Utsman bin Affan Bi'ru Raumah? Itu menunjukkan bahwa orang lain tahu. Jadi makna tangan kanan tak tahu itu sebenarnya, tangan kiri tak tahu itu sebenarnya adalah makna kiasan supaya hati kita tetap terjaga daripada riya. Siapa yang selamat daripada itu? Tak ada. Ustaz Abdul Somad ini yang paling banyak rianya, karena habis ceramah dia akan tengok berapa viewer, berapa follower, berapa subscriber. Tapi kita tak pedulikan itu, karena kita anggap ini adalah bagian dari ujian. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, kata setan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Tapi tetap kita lawan dia, karena Allah berjanji, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku yang mendekatkan diri kepadaku, maka kau setan tak bisa mempengaruhi mereka. Di antara yang menguatkan kita itu adalah mendekatkan diri kepada ulama. Nabi tak ada lagi. Nabi tak ada, dan Nabi tidak mewariskan la yurisu dirhaman. Nabi tak meninggalkan duit perak, dinaran, duit emas. Yang ditinggalkan Nabi itu siapa? Al ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Sekarang ada orang latah, mari kita kembali ke Quran dan Sunnah. Tak perlu lagi melalui majelis ulama, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Kau langsung ke Quran? Ya. Mana Quran yang kau baca? Nih, paham kau artinya? Tidak. Dari mana kau tahu? Terjemahan Depak. Yang menerjemah itu siapa? Ulama. Jadi sebenarnya kita kembali ke Quran melalui ulama. Kita kembali ke fikih melalui ulama. Oleh sebab itu tak ada jalan menuju memahami agama Allah kecuali dengan kita meminta fatwa para ulama. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan yang punya produk-produk dikasihnya orang makan haram, dosanya dia menanggung sampai akhir akhirat. Atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Kau jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah. Di antara penyebab doa tak dikabulkan Allah, rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut, akbar, berdebu, yamuddu yadayhi ila sama', tangannya dia tengadahkan ke langit, ya Rab, ya Rab.
mat'amuhu haram, doanya tak dikabulkan Allah 4 sebabnya. Makanan haram, malsyrabuhu haram, minuman haram, malbasuhu haram, pakaian haram, wa ghudhiya bil haram, diberikan makan haram. Oleh sebab itu jangan makan minum kalau tak ada produk yang menampilkan label halal. Makanan halal, minuman halal. Komisi Fatwa MUI kerjasama BP POM. Begitu juga dengan alat-alat kosmetik. Enak ya, lembutnya kuas ini, bulu babi. Na'udzubillah. Sementara kita sholat, sementara kita berdoa, sementara kita bermunajat kepada Allah, tak diterima Allah. Oleh sebab itu maka ini peran-peran ini mesti dipakai. Kalau tidak maka kita akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saya alhamdulillah. Ustadz sendiri apa peran Ustadz di Majelis Ulama Indonesia? Saya dulu di komisi, sampai hari ini komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya tak berfatwa, saya hanya mensosialisasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Ngapain pula Ustadz datang ke Medan ini? Apa pula salahnya jalan-jalan ke Medan? Silaturahim kita dengan Tuan Guru Profesor Dr. Muhammad Hatta. Dalam alhamdulillah hari ini silaturahim pula dengan orang Pertamina, berjumpa dengan Pak GM, itu sudah otomatis berjumpa dengan masyarakatnya. Karena kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, sosiolog dari Tunisia, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu ikut agama raja-rajanya. Kalau sudah rajanya jumpa kita, maka jumpalah itu dengan anak-anak buahnya. Kalau sudah berjumpa dengan pemimpinnya, automatically berjumpa dengan seluruh pasukannya. Maka saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dari Pertamina. Maka dihadiri, ditonton, bahkan yang menyaksikan ini seluruh Indonesia. Jadi kalau kata Tuan Guru Profesor Dr. Muhammad Atta, mestinya tablik akbar itu memang akbar secara kuantitas. Tapi sekarang kita mulai memandang sesuatu dengan pandangan yang baru. Kita tidak lagi besar kuantitas, tapi insya Allah besar secara kualitas. Memang yang hadir adalah para ulama-ulama, pemimpin-pemimpin kita. Tapi jangan lupa, ini anggota Majelis Ulama Indonesia ini satu orang jamaahnya 100.000. Jadi yang di hadapan saya ini sekarang ada agak-agak 2 juta jamaah. Kenapa? Karena mereka punya jamaah, punya pengikut, punya jumhur. Oleh sebab itu kita punya pandangan yang baru. Pandangan baru inilah yang disebut dengan new normal. New normal itu sebetulnya tak normal. Kalau normalnya ya normal, tapi ini normal cara pandang kita melihat sesuatu dengan cara pandang yang baru. Dulu cara pandang kita berhasilnya kajian kalau orangnya ramai. Sekarang tidak lagi begitu. Berhasilnya kajian kalau efeknya lebih besar ke depan. Kalau tadi kita melihat sebelum tablik akbar santunannya berapa ratus tadi Pak? 300. Sebelumnya ribuan. Ya. Oh, Sekarang ini 300. Sekarang ini 300, berarti setelah tablik akbar menjadi 600. Amin. Ya Rabbal Alamin.